warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Neni Kurotayun, pada mata kuliah Gender Sosial Inklusi. Di sini saya menyampaikan materi konsep dasar inklusi sosial dalam pendidikan. Sebelum kita memulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong dipimpin salah satu untuk memulai. Kita mulai mata kuliah Saya absen terlebih dahulu ya. Anida, Hadir. Laili, Fatir. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita pemanasan terlebih dahulu ya. Saya minta salah satu untuk maju ke depan. Silahkan. Tetap semangat. Sudah cukup semangat kalian? Oke, kita lanjut ke materi hari ini ya. Kemarin saya jelaskan terkait gender ya. Ini kita masuk ke materi inklusi sosial. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar inklusi sosial dalam pendidikan. Sebelum kita memasuki materi, saya jelaskan terlebih dahulu CPL mata kuliah Gender Sosial Inklusi. Yang pertama ini CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, humanis, moderat, dan tidak diskriminatif. Yang kedua CPL 9, ya ini ya, menguasai dan terampil dalam bidang kepramukaan, bahasa daerah, seni budaya, dan keterampilan, serta memahami dan menerapkan prinsip pendidikan inklusi dan ramah gender dalam praktik pendidikan MI atau SD ya. Yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait pendidikan inklusi. Ini pokok bahasan yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari inklusi sosial. Yang kedua terkait tujuan dari inklusi sosial. Yang ketiga adalah manfaat dari inklusi sosial itu apa saja. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari inklusi sosial. Dan yang terakhir adalah implementasi dari inklusi sosial dalam pendidikan. Ada yang tahu di sini inklusi sosial? Apa? Kita lihat ya, pengertian inklusi sosial itu apa. Guru tidak memandang siswa yang berkebutuhan khusus ataupun yang lain, tidak memandang kaya ataupun miskin dari strata sosial, ekonomi maupun yang lain, ras, suku, dan lain-lain, seperti itu ya. Jadi tidak memandang dari latar belakang, kondisi fisik, ekonomi, budaya, agama, maupun gender, usia, dan status sosial. Ada yang tahu di sini diskriminasi itu apa? Ya, kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya ini implementasi inklusi sosial dalam pendidikan. Sebelum saya jelaskan, ada yang tahu terkait implementasi inklusi sosial yang kalian ketahui? pengadaan fasilitas untuk disabilitas, contohnya jalan yang ada di trotoar. Ada yang lain? Terima seluruh gender, Ya. mungkin ABK dan non ABK. Kita lihat ya di sini apa saja implementasi dari inklusi sosial dalam pendidikan. Nomor 1 adalah penerapan pembelajaran inklusi yang menerima semua peserta didik tanpa pengecualian. Nih, jadi guru menyampaikan materi pembelajaran. Nah, di sampingnya ada siswa yang berkebutuhan khusus, menggunakan kursi roda. Jadi guru ini tidak memandang antara siswa yang ABK maupun yang non ABK seperti itu. Selanjutnya, penyesuaian metode media dan evaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Guru berinovasi dalam mengembangkan media dan sumber pembelajaran.
Ini salah satunya adalah siswa yang tunarungu. Dia tidak bisa mendengarkan penjelasan dari guru. Jadinya guru menggunakan media visual, media gambar seperti itu. Jadi ini gambar apel. Nah, di sini ada tulisan apel seperti itu. Dan ini kita berdiskusi. Di sini saya bagi 4 kelompok. Saya minta untuk kalian berhitung mulai dari yang pojok 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Jadi kalian tolong berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Kita melakukan diskusi kelompok. Saya bagikan lembar untuk kalian berdiskusi terkait gambar yang ada di lembar kertas ini. Bisa berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Saya kasih, tolong ini diperhatikan gambarnya. Kalian perhatikan ya gambar yang ada pada lembar kertas tersebut. Kalian diskusikan studi kasus permasalahan dari gambar tersebut. Bagaimana Samen menyikapi dari kesalahan tersebut. tenaga pendidik. Sikap adil dan inklusif terhadap siswa disabilitas. Kasus yang ada pada gambar ini tidak hanya satu. Kalian perhatikan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama ini ada pembelajaran inklusi ya teman-teman. Contoh studi kasus. Ini terdapat siswa disabilitas yaitu tunarungu. Ini melaksanakan pembelajaran bersama guru dengan metode tertentu atau strategi khusus. Jadi hasilnya ada siswa disabilitas ini dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan karena penggunaan metode dan strategi yang sesuai. Pemecahan masalahnya dari guru melalui belajar bahasa isyarat. Terdapat lingkungan, jadi tempat duduk yang strategis dan menjaga ketenangan kelas agar tetap nyaman. Siswa dan sekolah ini melakukan asesmen, merekrut guru pendamping khusus dan melibatkan orang tua, mengedukasi teman sekelasnya. Untuk kelompok 2 siapa yang akan maju? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab Ayo, diskusi gitu ya. tentang gambar di atas. Tidak boleh Jadi guru diskriminasi. menjelaskan kepada siswa untuk tidak membedakan satu sama lain. Seperti contoh, Dina di kursi roda merasa terlibatkan saat diskusi atau tidak merasa dikucilkan. Pemecahan masalahnya, setiap anak berhak belajar berpartisipasi dan berprestasi, serta mempunyai minat belajar yang sama dengan yang lain. Ya, cukup. Yes. Kelompok 3, silakan maju. Contoh studi kasus yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan komunikasi khusus untuk menghadapi peserta didik yang menyandang disabilitas. Yang kedua, mengembangkan kreativitas metode pembelajaran supaya tercapai pemerataan. Pemecahan masalah yaitu mengadakan pelatihan atau mentoring terhadap tenaga pendidik atau guru, khususnya dalam menghadapi keberagaman pesdik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pedagogik dalam memahami karakteristik peserta didik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, yang terakhir untuk kelompok 4 silakan maju. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok A4 akan mempresentasikan terkait gambar yang sudah kami dapat. Ini adalah sikap adil ya, sikap adil dan toleran atau non-diskriminasi dari yang ada di lingkungan sekolah. Nah, untuk kasus-kasus yang serupa itu, yang pertama ini ada kasus diskriminasi
terhadap latar belakang ekonomi. Terus kemudian ada perundungan verbal karena perbedaan fisik atau body shaming yang kita kenal saat ini. Terus berikutnya ada pengucilan karena perbedaan daerah, entah dari ras, entah dari suku, entah juga dari bahasa yang kita gunakan ini berbeda, seperti itu. Untuk pemecahan masalahnya ini yang dari kasus pertama itu guru menegur siswa yang mengejek, yaitu kita harus menegakkan aturan adil, aman, dan bebas diskriminasi tersebut. Kemudian menyuruh si siswa tadi yang mengejek tadi untuk meminta maaf. Untuk pemecahan masalah yang kedua ini memanggil pelaku perundungan ke ruang BK untuk diberikan sanksi tegas. Karena tadi kasusnya apa? Perundungan verbal, body shaming. Terus yang ketiga, pemecahan masalah yang ketiga itu guru mengadakan sesi pengenalan budaya di kelas untuk menjelaskan bahwa hal tersebut harus dihormati. Seperti itu, kita harus saling mentoleransi perbedaan yang kita miliki. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Jadi apa yang bisa kita simpulkan pada materi hari ini terkait materi konsep dasar inklusi sosial dalam pendidikan? Apa? Ya, terus ada yang lain? Apa? Ya, mengimplementasikan sikap adil. Yang lain? Pemahaman tentang inklusi sosial. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan hari ini, yang pertama adalah inklusi sosial memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah inklusi sosial menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, aman, dan menghargai keberagaman. Yang ketiga adalah penerapan inklusi sosial yang dilakukan melalui pembelajaran, fasilitas, dan kebijakan sekolah yang ramah bagi semua peserta didik. Selanjutnya kalian mengajarkan kuis Pada link yang telah disediakan dengan kode gabungnya 20182857. saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian meresu materi yang telah kalian pelajari, yaitu tentang konsep dasar inklusi sosial dalam pendidikan, dan tugas tersebut untuk diupload pada link yang telah saya sediakan. Sebelum kita akhiri, kita baca doa bersama-sama untuk menutup perkuliahan hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian perkuliahan hari ini. Akan saya berikan kata motivasi, yaitu keberagaman bukanlah hambatan untuk belajar, melainkan kekuatan untuk tumbuh bersama. Tetap semangat dalam meraih cita-cita. Semoga ilmu yang didapatkan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.